Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan seputar jurusan kuliah saya kepada teman-teman, yaitu jurusan Pendidikan Kimia, ya. Eh, Mungkin di antara teman-teman semua sudah mengetahui apa itu jurusan kimia, atau mungkin ada yang masih bingung dan bertanya-tanya tentang ngapain sih kuliah jurusan Pendidikan Kimia, nanti outputnya akan menjadi apa. Kemudian, apakah sama jurusan kimia, pendidikan kimia, dan teknik kimia? Maka sebelum kita menjelaskan tentang jurusan pendidikan kimia, alangkah baiknya kita sudah mengetahui dulu apa itu perbedaan dari jurusan kimia, pendidikan kimia, dan teknik kimia. Untuk jurusan kimia, itu adalah jurusan yang memfokuskan kepada pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kimia. Sedangkan jurusan pendidikan kimia adalah jurusan yang memfokuskan tentang bagaimana ilmu kimia bisa diajarkan ke siswa di sekolah. Sedangkan teknik kimia ada suatu jurusan yang memanfaatkan aplikasi dari ilmu kimia dengan memanfaatkan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan produk yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga di teknik kimia ini akan menjelaskan tentang keuntungan, kemudian juga manajemennya juga gitu ya. Kemudian output dari kimia murni itu nanti akan menjadi seorang ilmuwan gitu ya, atau saintis. Sehingga nanti keluar dari jurusan kimia kalian akan mendapatkan gelar akademik yaitu SSI, Sarjana Sains. Kemudian kalau jurusan pendidikan kimia, nanti outputnya akan menjadi seorang guru atau pendidik di bidang kimia, yang nanti kalian akan mendapatkan gelar akademik yaitu Sarjana Pendidikan atau SPD. Sedangkan teknik kimia, nanti kalian akan menjadi seorang teknisi di bidang kimia gitu ya. Nanti ketika keluar dari jurusan teknik kimia, maka kalian akan mendapatkan gelar akademik yaitu ST, Sarjana Teknik. Mungkin itu ya perbedaan dari jurusan kimia murni, pendidikan kimia, dan teknik kimia. Tapi saya di sini akan lebih fokus kepada jurusan pendidikan kimia. Saya ulangi lagi bahwa jurusan pendidikan kimia merupakan jurusan yang berfokus pada bagaimana caranya ilmu kimia bisa diajarkan ke siswa di sekolah gitu ya, sehingga siswa bisa mempelajari kimia gitu ya. Kemudian karena di sini ada dua kata, yaitu pendidikan dan kimia, maka kita tidak melulu belajar tentang pendidikan, kita tidak belajar semuanya kimia seperti kimia murni gitu ya. Tapi di sini kita belajar keduanya, ada pendidikan dan ada kimia. Maka di sini ada proporsi 50% 50%. Tapi ada juga memang jurusan pendidikan kimia yang menerapkan misalnya 40%-nya pendidikan, 60%-nya kimia. Tapi ada juga misalnya yang 60% kimia, 40% pendidikan. Nah, itu sah-sah saja gitu ya. Tapi yang lebih ideal ya harusnya 50% 50% gitu ya. Eh, Baik, di sini sudah ada dua suku kata, itu pendidikan dan kimia. Untuk ilmu pendidikan, maka kita di sini akan belajar tentang mulai dari strategi pembelajaran, tentang menyiapkan pembelajaran kimia itu seperti apa, kemudian nanti ada pemproduksian bahan ajar, kemudian media untuk memudahkan siswa dalam mempelajari kimia. Kemudian kita juga membuat suatu perencanaan pembelajaran, kemudian kita mengevaluasi kemampuan siswa seperti apa, termasuk kemampuan-kemampuan lain seperti kita membuat instrumen atau lembar evaluasi berupa psikomotor, keterampilan gitu, dan juga keterampilan dalam bidang sikap gitu ya, yang meliputi tiga hasil belajar itu, kognitif afektif, kognitif, dan psikomotor atau keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan diajarkan juga tentang ilmu pendidikan, yaitu tentang bagaimana meneliti sebuah
pendidikan kimia gitu, topik pendidikan kimia. Karena di sekolah nanti kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam problem-problem yang akan kita temui di kelas gitu ya. Sehingga kita juga perlu dibekali gitu ya untuk penelitian di bidang pendidikan kimia, sehingga harapannya nanti ketika kita ada masalah kita bisa menemukan solusi dengan berlandaskan research yang nantinya kita bisa dipertanggungjawabkan dan bisa disebarluaskan, sehingga nanti bukan hanya kita yang bisa merasakan manfaatnya tapi juga orang-orang lain gitu ya, teman-teman sesama pendidik di bidang kimia gitu ya. Sehingga di ilmu pendidikan juga kita akan dibekali tentang mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian di bidang pendidikan kimia ya, seperti analisis statistiknya, kemudian metodologinya, bagaimana cara menyiapkan penelitian di bidang kimia gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ilmu kimia gitu ya. Kita akan mempelajari tentang ilmu kimia. Yang sering ditanyakan adalah apakah di jurusan pendidikan kimia itu mempelajari ilmu kimia yang materi SMA atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk di jurusan pendidikan kimia, kita belajar ilmu kimia tentunya adalah untuk diajarkan di sekolah kepada siswa. Sehingga kita tidak mungkin dong mengajarkan konsep yang salah kepada siswa, sehingga penting gitu di sini kita menguasai selain ilmu pendidikan juga ada ilmu kimia. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita mempelajari ilmu kimia? Tentu yang kita pelajari di bidang pendidikan kimia itu adalah ilmu kimia yang bukan hanya di materi SMA gitu, tapi agak lebih mendalam, walaupun tidak semendalam di kimia murni gitu ya. Eh, Mengapa kita belajar ilmu kimia yang lebih mendalam di jurusan pendidikan kimia? Karena diharapkan selain kita mengajar di kelas nantinya, kita juga diharapkan bisa membimbing siswa-siswa kita nanti untuk misalnya mengikuti suatu kompetisi sains nasional misalnya KSN yang dulunya dikenal dengan OSN, Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Sehingga kita juga nanti bisa membimbing siswa-siswa kita untuk mengikuti kompetisi tersebut gitu ya, sehingga kita bisa berkontribusi lebih gitu ketika menjadi seorang pendidik di bidang kimia gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di jurusan pendidikan kimia. Tapi output dari pendidikan kimia yang perlu kita tekankan adalah bahwa kita akan menjadi seorang pendidik di bidang kimia. Maka ketika kalian memilih jurusan pendidikan kimia, maka satu tekad yang perlu kalian tanamkan dalam hati bahwa saya akan menjadi seorang pendidik, khususnya di bidang kimia, sehingga kita nanti akan bersikap selayaknya menyiapkan diri kita untuk sepenuhnya menjadi seorang pendidik gitu ya. Jangan sampai kita nanti masuk jurusan pendidikan kimia tapi kita sebenarnya tidak ingin menjadi seorang pendidik gitu ya, sehingga nanti akan mengeluh sendiri gitu, oh ternyata seperti ini ya di pendidikan kimia gitu. Padahal memang pendidikan kimia memang di outputkan untuk menjadi seorang pendidik di bidang kimia. Walaupun kalaupun kalian nanti tidak menjadi seorang pendidik di bidang kimia, jurusan-jurusan juga membuka profil lulusan selain pendidikan kimia gitu. Nah, jika misalnya kalian tertarik gitu ya masuk jurusan pendidikan kimia gitu ya, itu banyak sekali universitas yang membuka jurusan pendidikan kimia di Indonesia. Salah satunya adalah jurusan pendidikan kimia itu ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta. Maka jika kalian tertarik untuk masuk pendidikan kimia, bergabung menjadi seorang pendidik di bidang kimia, memajukan pendidikan lewat ilmu kita, ilmu kimia gitu ya, maka kalian boleh uh, masuk di jurusan pendidikan kimia Untirta, karena insya Allah jurusan pendidikan kimia Untirta bisa memfasilitasi teman-teman untuk menjadi seorang pendidik di bidang kimia. Terima kasih. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat bisa di like, share, and comment. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.